Oke, ya. teman-teman, aku bukan bukan ngajarin, cuman berbagi aja sama teman-teman, kita diskusi. Ada Bang Charles juga udah biasa sih sebenarnya di bisnis digital marketing khususnya, karena dia juga punya bisnis sendiri, mungkin nanti bisa berbagi sama kawan-kawan yang lain. Sama Kak BK, Cik Gu, Kak Tevi juga udah punya bisnis sendiri. Jadi aku Yosi sendiri sih bisnisnya bukan yang produk barang jadi, tapi lebih ke jasa. Tapi pengennya sih juga dapat insight dari teman-teman supaya nanti insight-nya teman-teman yang Yosi dapatkan juga bisa nanti Yosi sharing lagi ke sama orang lain. Gitu. Oke, tema kita nih business from home. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi ada opportunity, tantangan selama masa pandemik ini. Nah, sebelumnya nih aku promosi sedikit ya. Yosi di 2 tahun dari 2017 ini mendirikan startup di bidang IT, Creative Digital Agency. Kalau di Jakarta itu sebenarnya udah rame, di Medan juga sebenarnya udah mulai rame, tapi Yosi mencoba untuk peruntungan aja karena memang di awal bisnis ini didirikan memang lebih cenderungnya ke e-government. Tapi pelan-pelan kita juga mau meluaskan pasar ke swasta gitu. Nah, khususnya sih mau ke UKM sama bisnis-bisnis di rumah tangga gitu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kan kita teman-teman udah tahu nih kan sekarang ini lagi masa pandemik dan kita juga nggak tahu kapan berakhirnya. Ada yang bilang sih vaksinnya tadi baca ada yang udah ditemukan tapi belum teruji. Ada yang bilang juga bisa jadi akhir tahun 2020 atau awal 2021. Tapi bagi kita krisis corona berakhir kalau kita memang sudah 100% merasa aman dan tidak merasa cemas lagi. Dan yang sekarang ini ya kita tidak terlalu cemas berlebihan tapi tetap aware. Nah, salah satunya sebenarnya aku sendiri paling takut keluar. Jadi memang 2 bulan ini pure di rumah aja, keluar juga cuman untuk belanja doang gitu. Jadi memang pemerintah juga minta kita karantina di rumah, ya kita ikut saran pemerintah gitu, sekaligus ya bermanfaat aja di rumah tetap bisa produktif gitu. Nah, dengan adanya masa pandemi ini juga kawan-kawan udah tahu ya istilah new normal itu seperti apa. Jadi bakalan kehidupan kita, kalaupun pandemik ini akan berakhir, akan ada menemukan behavior baru menghadapi kehidupan sehari-hari ini. Pasti sudah ada campur tangan teknologi yang mau nggak mau pasti kita harus pakai gitu ya. Misalnya sekarang ini udah banyak ibu-ibu beli sayurnya online, apakah by WA atau sudah pakai IG atau sudah pakai platform e-commerce gitu ya. Nah, dengan adanya pandemik ini yang mau nggak mau kita memang harus bisa adaptif dan juga inovatif. Karena apa? Banyak sih sekarang kan termasuk saya sendiri, walaupun kita bisnisnya di government, tapi kita kena imbas juga. Awalnya waktu COVID ini muncul, swasta banyak yang tumbang, kami merasa kita masih settle karena pemerintah ada duitnya. Ternyata keputusan Pak Jokowi untuk memangkas 60% anggaran difokuskan untuk penanggulangan COVID, termasuklah proyek-proyek kita habis. Jadi benar-benar kita selesai. Ya, alhamdulillah memang masih ada proyek-proyek rutin yang memang sudah kontrak di bulan pertama. Jadi kita masih Oke, aku lanjut ya. Oke. Nah, ini nanti juga minta insight juga dari Kak Yanti dengan Kak Yanti kan punya skill juga ya, profesinya di bidang ahli gizi. Kita bisa berdayakan nanti di sisinya kemampuan Kak Yanti. Oke, nah kembali kemari, jadi dengan kemampuan nanti teman-teman yang ada, kita selain bisa adaptif dengan kondisi new normal ini nanti, kita juga memang dibutuhkan untuk bisa inovasi gitu ya. Nah, yang di sini mau Yosi kasih sharing sama teman-teman sih, inovasi atau apa yang bisa kita lakukan untuk membantu perekonomian keluarga ya berbisnis. Nah, berbisnis itu sudah pasti memang tujuannya adalah untuk mendapatkan profit. Tapi profitnya adalah lebih cenderungnya ke jangka panjang. Karena kalau kita sekedar bisnis hari ini atau jualan hari ini untuk besok, namanya sih sebenarnya bukan bisnis tapi dagang. Nah, maunya sih
kita dengan kemampuan nggak hanya bisa dagang tapi juga bisa bisnis. Karena kalau bisnis ini ketika kita nanti misalnya lagi nggak available, lagi sakit, lagi berhalangan, kita punya tim yang akan bisa bantu kita, support kita menjalankan bisnis. Seperti Kak BK kan kayaknya sudah punya tim sendiri, itu sudah dianggap sudah berbisnis lah, karena sudah ada tim yang membantu proses kerja dari jualan online-nya gitu, khususnya untuk produk-produk kesehatan ya gitu. Nah, ada dua kategori nih, self-employed versus business owner. Jadi sama-sama sibuk, sama-sama ngurusin dagangan, sama-sama ngurusin produk yang mau dijual, tapi sebenarnya adalah suatu yang berbeda jauh gitu ya. Bedanya di mana? Nah, yang gampangnya lah gini ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan dari cara menyelesaikan masalah, ada empat level lah kita sebut ya. Yang pertama misalnya pegawai. Pegawai itu kayak yang kerja kantoran, kayak Kak Lia, ada Kak Lia di situ ya? Kak Lia, nah Kak Lia dia kerja di apa ya, di sini ya, dekat rumahku nih sebenarnya dia, cuma nggak pernah ketemu kita. Nah dia kerja diberikan tugas sama atasannya, dan Kak Lia itu mengerjakan dan menyelesaikan oleh diri dia sendiri. Selain nanti ada teman-teman partnernya sendiri yang juga punya tugas masing-masing. Yang kedua itu ada self-employed. Nah, self-employed ini bisa mencari pekerjaan untuk dia menyelesaikannya diri sendiri. Self-employed ini hampir sama seperti kayak apa ya, freelance. Nah, jadi misalnya nih kayak Mama Rika, Cikgu, dia kalau saya lihat Yusrila dia self-employed karena dia bisa cari usaha sendiri, dia kerjakan sendiri, dia promote sendiri gitu ya. Kemudian nanti kalau ada transferan masuk, dia sendiri yang pegang. Nah, sedangkan manajer dia bisa kelola pekerjaan untuk diselesaikan oleh orang lain. Nah, kalau ini yang aku lihat kayak Bang Hari, Bang Hardi atau Kak Yuli ya, Kak Ulil dia udah punya tim. Jadi dia tinggal kasih kasih job desk ke timnya untuk mereka selesaikan. Nah, itulah yang nanti menjadi target ke atasannya lagi. Nah, yang berikutnya juga ada business owner. Nah, business owner dia bisa bangun sistem kerja yang dia nanti sistem kerjanya ini diserahkan sama orang lain, dan hasilnya dia akan nikmati juga berserta dengan timnya. Ini juga hampir seperti saya menjalankan bisnis coding lab, Bang Hardi ya, atau Kak BK. Kak BK kan udah ada bisnis timnya sendiri gitu. Kayak tadi kan udah cerita, ya aku bikin video, bikin materi ini, bikin ini gitu. Jadi Kak BK tuh udah punya plan sendiri. Kita kalau mau genjot banyak downline tuh atau banyak yang mau beli produk kita adalah kita ngerjakan A, B, C, D gitu. Jadi punya plan sendiri. Nah, yang kedua yang membedakan self-employed dengan business owner dari sisi keterampilan seseorang. Kalau pegawai dia terampil bekerja. Nah, kalau self-employed selain terampil bekerja, dia terampil membuat rencana gitu. Kak Rika dia bekerja melakukan ini di luar dari yang Kak Rika sebagai cikgu ya, sebagai guru. Kalau sebagai guru Kak Rika posisinya sebagai pegawai. Tapi ketika Kak Rika dia jualan produk produk kesehatannya, dia termasuk dengan self-employed. Jadi dia buat rencana sendiri, buat target sendiri. Selain dari target yang dibuat disusun dari si ininya sendiri ya, dari produknya sendiri gitu ya, upline-nya gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau manajer selain dia terampil bekerja, dia terampil buat rencana, dia juga terampil delegasikan gitu. Jadi saya bisa mampu mengerjakan sendiri, terus saya bikin rencana dan saya bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan ini ke tim. Nah, kalau business owner, dia tiga-tiganya itu dia paham dan dia bisa melakukannya, dan dia memang karena dia yang bikin business owner-nya dia punya sendiri, maka dia paling paham bagaimana proses kerja secara menyeluruh. Jadi dia paling tahu arah kemana sih bisnisnya ini dijalankan gitu. Nah, jadi kita larinya nih ke bisnis. Tadi kan ada tiga ini. Nah, Yosi menekankan ke ini ya, ke bisnisnya ya. Makanya disebut bisnis itu harus ada itu yang pertama
ada yang buat produk jasa, apakah itu punya orang lain atau kita bikin sendiri. Nah, Kak BK kan produknya kan ngambilnya dari ngambil produk dari ininya lah ya, MCI. MCI ya. Kalau Kak Rika juga gitu ya. Jadi produknya dibuat dari orang lain. Nah, kalau misalnya buat sendiri bisa, misalnya kayak Kak Yanti nih, Kak Yanti kan ahli gizi. Dia punya skill pengetahuan tentang gizi dan pengalaman menangani orang-orang yang bermasalah dengan gizi, dan dia paham bagaimana solusi untuk kesehatan dari gizi. Jadi dia punya skill sendiri, artinya dia bisa buat produk atau jasa menggunakan sumber daya dia sendiri gitu. Kemudian yang kedua, harus ada yang jual produk atau jasanya. Apakah dia hire orang atau dia jual sendiri gitu. Kalau kayak BK dulu awalnya mungkin dia jual sendiri, tapi karena sudah banyak downline-nya, maka kemudian dia bikin tim, hire tim, atau dia pekerjakan orang gitu. Misalnya nih untuk packing produknya, terus bikin materi-materi iklan misalnya gitu ya, bikin promosi-promosi gitu. Terus ada yang mencatat tagihan. Nah, yang ini memang banyak sekali orang loss ketika buat bisnis, dia dipikir, karena ini punya aku, tagihan itu ya kadang-kadang ada yang disatukan gitu. Aku sendiri, Yose sendiri di awal memang nyatuin uang pribadi sama uang kantor, tapi akhirnya karena tidak mendapatkan gambaran yang jelas, aku ini untung atau enggak, itu memang harus dipisah gitu. Dan sebaiknya memang kalau mencatat pengeluaran yang kecil-kecil, karena kita mikir bisnisnya yang lain, kalau mikir pengeluaran dicatat-catat itu kayaknya makan waktu, maka saya hire orang. Jadi begitu juga teman-teman, kalau misalnya sudah besar bisnisnya, nah sebaiknya memang supaya bisa fokus ke bisnis, nggak fokus ke yang lain, bisa hire orang. Apakah orang terdekat, misalnya KBK punya adik misalnya, atau kalau punya anak yang udah gede, ya si kakak misalnya, atau suami yang punya istri, dia nyatet tagihan gitu. Nah, sekarang how to define problem, maksudnya kira-kira mau bikin apa ya, kira-kira mau jualan apa ya gitu. Nah, karena memang banyak sekali orang jualan, tapi ketika dia buat produk, ternyata produk itu nggak tervalidasi atau nggak dibutuhkan orang. Makanya kita betul-betul dari awal mindset kita betul-betul bahwasannya ini masalah yang kita bawa ini betul-betul masalahnya orang banyak gitu. Jadi bagaimana sih cara menemukan masalahnya? Jadi yang pertama nih caranya, abang sama kakak bisa menyerap ide dari masalah tiap orang. Misalnya ibu rumah tangga yang suka masak, ya kan? Sekarang adanya Gojek sama Grab, ibu-ibu yang selain bisa masak juga bisa jualan, gitu. Jadi adanya teknologi 4.0, industri 4.0, semua jadi terdistrupsi. Kita juga harusnya dengan perkembangan teknologi ini sebenarnya terbantu. Yang tadinya kita susah untuk bisnis, tapi dengan ada teknologi, bisnis di rumah aja, nggak perlu buka toko sewa orang, ya cukup di rumah aja bisnisnya udah bisa gitu. Nah, nggak perlu buat ide baru, ambil dari yang sudah ada juga nggak apa-apa. Nanti kan masalahnya kita akan membedakan produk kita dengan produk orang lain. Yang membedakan produk kita dengan produk yang lain nanti akan kita gali. Kemudian gimana cara cari atau menemukan masalah? Kita bisa lihat kesuksesan bisnis orang lain. Nah sekarang lagi zamannya hippie-hippinya frozen food gitu kan. ICUC sendiri pelanggan frozen food karena satu agak-agak malas masak gitu, kaum rebahan, pakai laptop taruh tempat tidur, terus mau ke dapur malas gitu, jadi tapi lapar aja bawaannya, makanya langganan frozen food. Nah ini sebenarnya potensi sih buat teman-teman yang hobi masak, yang dapat, atau nggak hobi masak, ada yang bisnis dia jualan makanan tapi dia nggak pandai masak, ada. Jadi nggak mesti pandai masak, mungkin dia punya tante, punya saudara-saudaranya yang bisa masak, ya kita jualin gitu.
Jadi masalah dari ibu-ibu, iya aku repot banget sih, aku repot kali lah mau ngantar anak sekolah, ngurusin bapaknya, anakku ada 5, mau buat sarapan lagi, ih repot, buat bekal lagi. Ya udah, inilah potensi kita untuk jualan ke ibu-ibu yang rempong-rempong ini, gitu. Terus kita bisa belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Jadi misalnya dia jualan frozen food, tapi kalau misalnya kita mesen jutek banget gitu, Mbak ini harganya berapa gitu di WA, segini mau beli nggak? Atau dia nggak ada respon balik misalnya mau pesan mau ini gitu, karena kadang-kadang Yosi sendiri kalau mesan karena saya memang niatnya mau beli harusnya diperlakukan dengan baik, tapi kalau misalnya kita nanya ini harganya berapa? Oh ini nggak ada barangnya lagi kosong. Udah gitu aja gitu. Dia nggak nawarin barang yang lain atau nawarin, oh besok kita open order. Itu kan paling nggak layanannya betul-betul mengetuk hati kita supaya oh ya dia orangnya baik. Kadang-kadang produk itu dibeli bukan karena enak. Kadang-kadang ya sih beli produk itu karena orangnya baik gitu. Jadi kita menggunakan ceruk itu untuk menjadi value-nya produk kita gitu. Nah, kemudian masalah disebut valid jika, nah tadi kan kita udah cari masalah nih, udah ketemu. Tapi apakah sudah valid nggak masalah kita? Nah, kalau misalnya masalah yang mengenai frozen food itu punya banyak masalah yang sama, mama-mama ini memang ternyata memang banyak masalahnya, repot menyediakan bekal pagi sekolah anak itu bisa menjadi masalah yang valid karena banyak orang mengalami masalah yang sama. Jadi itu adalah potensi kita. Nah, di sana kita bisa gerak di sana. Kemudian setelah kita temukan masalah, kita harus punya solusi untuk masalah tersebut. Jadi solusinya, kita bisa bikin frozen food. Oke, gimana cara mendelivernya? Gimana caranya supaya barang kita ini ketika sampai ke si user nggak rusak? Karena ini juga menjadi masalah kalau selama ini kan kita belanja ke Indomaret, frozen food kan ada di kulkas ya, jadi memang barangnya pada saat itu masih segar. Tapi kalau misalnya dikirim, bagaimana? Nah, maka kita harus memikirkan juga bagaimana cara supaya ini barang, khususnya untuk makanan ya, misalnya kayak roti kering, pada saat perjalanan misalnya pakai titipan kilat, itu gimana supaya barangnya nggak rusak. Kak BK misalnya ada produk kecantikannya yang pembelinya atau downline-nya atau pelangganannya yang mungkin produknya dia produknya dari packaging-nya dari kaca, misalnya botol kaca yang rentan kalau misalnya dibawa pakai jasa pengiriman, potensi untuk rusak itu besar misalnya. Jadi kita punya solusi untuk itu gitu. Kemudian solusinya bisa diukur dengan satuan normal. Karena ini akan menghitung bagaimana kita mendapatkan keuntungan itu tadi. Jadi kalau misalnya masalah dan solusi kita sudah tahu, nah harus bisa diukur berapa lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya kalau saya mau beli frozen food, lama nggak mesennya? Karena semakin lama orang mesan misalnya hari ini baru bisa datang 2 hari, itu menjadi orang jadi malas karena pesan makanan itu kadang-kadang pada saat itu lapar, maunya gitu pesan, datang makanannya gitu. Nah, makanya GoFood sama Grab itu menjadi salah satu pilihan ketika kita mau pada saat lapar, pesan maunya makanannya langsung diantar untuk kita gitu. Nah, kalau misalnya dari sini aja kita nggak bisa menyelesaikan masalah bagaimana mendeliver di waktu yang singkat, kemudian barangnya itu nggak rusak gitu ya, biaya untuk mendeliver ke user itu apa-apa aja komponen biayanya, sehingga kita bisa hitung untung dan rugi kita akan ada di mana gitu ya. Nah, kemudian validasi solusi kakak abang. Jadi misalnya nih frozen food lah kita ambil contoh gitu. Kita mesti tahu dulu proses pembuatan frozen food itu apa. Memang kalau untuk mencari produk berbentuk makanan itu mesti banyak try and error. Jadi misalnya ada menu dengan ingredient atau bahan-bahannya mana yang cocok untuk di lidah orang banyak. Nah, kalau misalnya nanti sudah pas, baru nanti mau bikin varian lain terserah, gitu ya. Abang kakak kenal ya sama Faisal yang dia jualan banana keripik pisangnya, dia
awalnya dia rasa yang flat, terus dia bikin ada rasa coklat, ada macam-macam rasa dia. Kemarin udah sempat beli juga. Nah, cuman karena menurut Yosi, snacknya itu bukan snack yang harus setiap hari makan. Nah, jadi abang sama kakak kalau misalnya mau dapatkan revenue yang terus-menerus gitu kan, sebaiknya carilah produk yang kalau bisa nih tiap hari dia pakai. Nah, kayak produknya kesehatannya KBK itu kan memang lagi apa ya, isu yang hangat-hangatnya untuk bisnis sekarang itu adalah isu bisnis yang berkaitan dengan kesehatan itu salah satunya. Kak Yanti itu peluang banget karena Kak Yanti ahli gizi. Jadi Kak Yanti bisa jual jasa di sana. Jadi value Kak Yanti itu banyak kali. Yang pertama, Kak Yanti itu cakep. Nah, user itu yang pertama tuh kalau melihat misalnya konsultasi, ini orangnya menarik apa enggak. Eye catching lah ya Kak ya, eye catching ya. Iya, betul Bang. Jadi kalau di IG tuh Kak Yanti tuh punya pesona tersendiri. Jadi kalau orang lihat IG-nya kan, enak gitu ya, adem gitu ya Bang ya, fitnya gitu. Jadi ketika Kak Yanti misalnya nanti mau bikin mini blog lah, mini site atau sekarang lagi ini ya Bang, kalau di IG itu ada tips trik gitu ya, gimana sehat di usia 40 misalnya. Kurangin makan berlemak, terus di slide lagi kurangin makannya yang mengandungnya misalnya. Gitu, Kak Yanti bisa sajikan pengetahuan Kak Yanti di bidang gizi, itu bisa seperti itu gitu. Nah, kalau mungkin nggak sekarang dapat uangnya. Jadi Kak Yanti tuh manen audiens dulu. Nanti kalau sudah banyak audiensnya, itu bakalan ada misalnya kayak Kak BK ya, Yan, endorse lah produkku gitu. Oh, nanti dapat sekian ya gitu. Nah, bisa seperti itu. Jadi dari sini aja kita bisa bikin peluang kolaborasi. Karena memang lagi zamannya kolaborasi. Kalau kita main sendiri tuh jalannya bisa nggak jalan atau jalannya lambat gitu. Nah, kemudian distribusi kita bagaimana gitu. Jadi mendeliver ke usernya bagaimana. Kalau Kak Yanti modelnya karena aku produk jasa, aku nggak perlu memikirkan bagaimana mendeliver jasaku ke orang lain karena semua bisa dilakukan dengan online. Nah, kayak Kak Cikgu sama Kak BK. Nah, dia punya produknya produk yang udah kelihatan gitu. Jadi memang harus memikirkan bagaimana mendeliver. Nah, sekarang isunya kayak Kak BK sama Kak Yanti kan punya downline itu ada yang dari dalam kota, ada yang dari luar kota. Permasalahannya adalah di biaya kirim, di ongkir. Itu kalau mama-mama, Kak BK sendiri gitu kan, pasti paling ngitung banget, 20.000, 25.000 itu pasti ngitung banget. Misalnya harga suplemennya harganya 200.000, diminta 20.000 aja itu pasti berat. Nah itu bisa ada bagaimana cara Kak BK, Kak Rika mendeliver itu nggak kelihatan bahwasannya di dalam produk itu terbebani biaya ongkir. Karena biaya ongkir itu dari sisi kita itu adalah uang percuma yang kita harus buang. Gitu. Jadi memang harus dipikirkan bagaimana menyiasatin itu ya. Jadi ada yang orang jualan udah dimasukkannya harganya ke ongkirnya. Jadi dia bilang free ongkir. Orang dengar free ongkir tuh, free ongkir gitu. Dia nggak kadang-kadang pikiran sehatnya bahwasannya tuh barang udah dinaikin harganya gitu. Mungkin itu salah satu trik sama trik teman-teman kalau misalnya mau bisnis yang berkaitan dengan ada delivernya harus pakai transportasi. Kemudian fitur-fitur yang bisa kita sajikan apa-apa aja fiturnya. Kalau beli tempat aku bisa ini, kalau beli tempat aku bisa ini. Nah, di tempat lain nggak bisa begini. Kalau aku melayaninya ramah. Kak Yanti ngejawab pertanyaan pertama dari followernya cukup sabar gitu. Banyak yang inbox dijawab gitu. Nggak terlalu lama, responnya cepat gitu. Nah, itu adalah value kita di mata calon customer atau customer kita. Dan kadang-kadang ada yang customer itu ngetes gitu. Sebenarnya dia udah tertarik dengan produk kita,
tapi dia tes dulu. Sama kayak Yosi juga gitu kan. Ini bagus kayaknya, makanannya enak. Coba aku mau pesan. Tapi karena responnya kurang baik, udahlah aku pesan tempat yang lain juga banyak seluruh dunia ini emang dia aja yang jual makanan itu gitu. Nah, kadang-kadang akan ada seperti itu. Jadi ya namanya jual online, ya namanya jualan lah, nggak usah online lah. Kita memang kudu sabar ya. Kalau offline itu makanan kita diobrak-abrik. Ini kan masih teknologi, kita masih pakai jari aja gitu. Gitu ya. Jadi nggak terlalu, saya rasa demi bisnis kita bisa jalan, klien atau customer kita juga engagement-nya bagus ke kita, ya memang ada effort yang harus kita keluarkan. Kemudian bahan baku. Nah, bahan baku ini mudah didapat, terus bisa nggak ada substitusinya kalau bahan baku yang sebelumnya payah didapat, bisa kita ganti gitu. Terus bahannya bisa ditukar-tukar. Ini ceritanya Yosi yang cerita produk makanan ya. Atau misalnya produk fashion, mau jual baju. Apakah jual bajunya kita produksi sendiri atau ambil dari orang lain. Gitu. Bahan bakunya gampang nggak kita mendapatkannya. Kemudian bersifat eksklusif. Jadi ada produk barang yang orang mau beli karena mahal. Nah, itu yang Yosi tuh kepengen jual produk, ya semacam kayak Apple lah. Mahal banget. Padahal speknya dibanding dengan produk lain sama. Tapi ketika orang pegang ini iPhone, dia bangga gitu ya, hidungnya kembang gitu, terus melayang-layang di udara gitu. Kalau udah pakai di telepon gini ada lambang Apple-nya. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan produk kita, orang bisa sebangga itu ketika beli produk kita. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita beli makanan, terus kita posting di IG story, ini enak banget makanannya, kita foto atau di videoin, terus dirasa gitu, enak banget. Nah, itu sifat eksklusif dari produk tersebut itu sudah ada di produk tersebut, karena si customer tanpa disuruh, dia mau endorse barang kita gitu. Nah, dia biasanya ini di eksklusif ini adalah perannya branding itu lebih banyak. Jadi sama jualan kue, tapi bisa kita nge-brandingnya lebih baik, rasanya mungkin dan bahannya sama dengan yang lain, tapi kita branding bisa jadi mahal, gitu. Sama kayak di restoran kan, jual fried rice. Di luar sana ada nasi goreng. Harga fried rice sama nasi goreng mana yang lebih mahal? Nah, padahal mungkin rasanya beda-bedanya nggak beda jauh, gitu. Kemudian segmen market kita seperti apa? Jadi kalau misalnya jual frozen food, ya berarti ibu-ibu ya yang beli. Karena nggak mungkin anak SMP beli frozen food. Biasanya anak SMP ya kalau beli makanan ya udah, ya dia beli, dia tinggal hub gitu. Itu jadi betul-betul personanya kita ciptakan ini untuk siapa produknya gitu. Karena itulah yang menentukan kita kalau mau bikin promosi segmennya produknya frozen food, tapi kita promosikannya ke anak-anak nggak pas. Walaupun frozen food itu yang dimakan anak-anak, tapi pengambil keputusan adalah mamanya. Nah, gitu. Oke, ini adalah bisnis yang potensi tumbuh pesat di saat sekarang ini. Yang pertama ini, makanan siap saji, frozen food, makanan kaleng, atau air mineral. Jadi jual air mineral aja, itu udah cukup. Halo Kak Okta. Halo Mak Nyot. Iya, ya. Udah bisa pakai Zoom ya Kak Okta? Bisa, pura-pura nggak tahu aja. Oh iya ya, sip. Malu bego. Nah, jadi kalau lanjut. Iya, oke Bang. Nah, jadi kalau misalnya Abang, Kakak punya halo semua. Halo Ketua. Halo Kak Yanti rupanya ngumpul. Oh iya, Bang Eton, Kak Lia. Iya, Kak Eton rupanya. Kak Yanti. Bang Eton sama Kak Yanti social distancing itu ya, menyalahi aturan itu loh. PSBB. Udah aku disinfektan dia. Aduh. Udah disuntik ya, Lanjut Kak Yos. Oke, siap. Jadi Abang Kakak jual air mineral ini peluangnya bagus. Aku sendiri pesan air mineral kadang lama, tadi nggak puas. Jadi memang maunya customer itu gitu pesan langsung antar. Paling lama tuh 2 jam dia nunggu. Kalau udah 2 jam dia pasti udah resah aja, ini kok nggak datang-datang nih aqua galon kita gitu. Nah,
perlu memang informasi bahwasanya ini nanti kita antar barangnya 30 menit lagi ya atau 45 menit lagi ya gitu, supaya dia nggak nungguin. Nah, kemudian bisnis yang potensi yang kedua itu bahan-bahan pembersih, anti kuman atau bahan obat-obatan yang Kak Beka sama Kak Rika jual itu termasuk produk kesehatan, karena memang itu adalah isu yang lagi ini ya, makanan kita kan banyak yang nggak sehat. Kita ini dikasih usia 75, kalau bisa kita nyampe 75 itu bonus. Nah, kawan-kawan termasuk Yosi nih, ini kalau udah udah mulai nggak enak. Nah, jadi potensi Kak Yanti ini peluangnya cukup besar. Nah, jadi mungkin Kak Yanti nggak jual tawa aja pun Kak Yosi ini. Iya, nampak muka Kak Yanti di sini. Nah, jadi potensi ceruk pasar Kak Yanti itu ada di sini, gitu. Nah, Cikgu juga. Nah, kemudian jasa pengiriman. Nah, ini Bang Kiki kalau mau pindah, Bang Kiki di sini deh. Kalau mau pindah ke Medan, ini banyak sekali orang rumahan jualan. Terus dia masalahnya adalah pengantaran. Coba abang-abang sama kakak pesan Grab, Gojek. Udah mahal nggak? Mau ngantar dokumen, mahal ya? Mahal. Dulu murah, kan karena memang bakar uang startupnya 1.000, 2.000 murah memang. Nah, kita mikir 25.000. 25.000 kan udah bisa beli sate ya kan Bang? Udah bisa beli nasi goreng. Nah, kalau misalnya cuma 10.000, Yusi rasa masih tidak terlalu memberatkan. Nah, kita bisa bikin jasa pengiriman kecil-kecilan. Jadi kerjasama sama UKM-UKM. Biasanya UKM tuh kebanyakan udah sekarang ini udah nggak pakai jasa GoFood sama Grab, karena Yusi ada langganan dia jual makanan. Biasanya Grab sama Gojek tuh nangkring di rumahnya. Sekarang dia punya pengantaran sendiri. Jadi dia kenakan 10.000 atau 15.000, kan lumayan. Satu hari dia punya orderan lebih dari 50 untuk makanan diantar. 50 kali 10.000 udah berapa Bang? Satu hari ya. Ya. Jadi itu udah potensi banget bikin jasa pengiriman kecil-kecilan. Mungkin kalau kayak Tiki udah mungkin bisa jadi arahnya nanti ke sini. Ceruk pasarnya mereka ngambil ke sini. Gitu. Jadi Gojek sama Grab udah mulai realistis, mereka mulai mau cari untung, jadi mengurangi promo-promo dan substitusi gitu ya. Jadi harganya sudah lebih realistis lah, memang segitu harganya. Apalagi memang kan ada bagi hasil lagi antara si driver sama si perusahaannya. Kemudian yang keempat e-commerce. E-commerce ini udah jelas, sudah dari bisnis yang sangat menggiurkan. Jadi kawan-kawan, Bang Carlos, gimana Bang bisnis event organizer-nya? Jadi sekarang nih apalagi masa COVID ya Bang ya, mungkin Bang Carlos bisa ngambil pasar yang mana? Kalau dari digital marketing, Bang Carlos timnya pasti udah oke. Jadi bisa kolaborasi sama teman-teman kayak Kak Beka, Cikgu atau Kak Yanti atau Bang Rikarta atau abang-abang yang lain lah ya gitu. Nah, ini ada beberapa yang Yosi ambil ya. Sebenarnya ada 50 inovasi atau ide-ide yang mungkin bisa abang-abang adopsi, tapi ini Yosi saring yang kira-kira memang kita mampu melakukannya, karena ini banyak yang ide-idenya untuk perusahaan-perusahaan yang udah existing atau yang besar. Jadi ini adalah 50 ide-ide bisnis yang lagi berkembang, yang mungkin abang kakak bisa ambil yang mana. Dan ini sudah tervalidasi. Gitu. Jadi nggak perlu bikin survei lagi. Kemarin kan Yosi bikin survei ya, karena memang Yosi mau bikin produk platform, kira-kira yang dibutuhkan sama abang-abang kakak itu seperti apa. Nah, jadi ini bakalan sih platformnya mudah-mudahan dalam waktu dekat jadi, dan buat kawan-kawan yang di sini aku kasih gratis. Jadi misalnya Kak Beka mau bikin mini site itu. Thank you, Mak. Iya, sama-sama. Jadi kayak Kak Tevi misalnya ada bisnisnya jualan ABCD, nanti kita siapin di platformnya, kita buat nanti bisa semudah mungkin ngupload produknya, terus nanti kalau customernya mau pesan itu gampang.
gitu. Jadi survei yang kemarin itu untuk menangkap, mengcapture perilakunya teman-teman dalam belanja online gitu. Nah, ini ya sih ambil yang apa ya, kira-kira yang bisa kita pakai ya. Jadi misalnya nih jualannya ke KBK aja ya, Kak Rika aja. Itu jualan produk kesehatan bisa dibundling, dapat masker misalnya, dapat disinfektan, karena itu walaupun memang udah nggak langka lagi, di mana-mana ada, tapi dengan bundling itu ada rasa orang beli ini dapat ini, kayak lebih gitu ya, ada value lebih dari yang kita terima sama yang kita bayarkan. Jadi kayak Bang Carlos, kira-kira apa sih yang bisa dibundling ke teman-teman? Nah gitu. Dari Kak Tevi misalnya nih, Kak Tevi kan kemarin bagaimana how to mendidik anak. Kak Tevi nih ahlinya nih, kalau Yosi lihat kalau didik anak, keibuannya keluar banget auranya. Jadi mungkin bisa kolaborasi sama Kak Yanti, antara gizi dan ibu itu erat banget gitu. Jadi bisa kita bikin satu channel di IG, atau nanti channel nanti lanjut misalnya ada kelas WA atau kelas Zoom kayak gini, ngumpulin ibu-ibu yang misalnya mau zaman kayak gini kan boring ya, mungkin kalau udah ketemu kayak gini tingkat kegilaan dan kestresan kita akan menurun sedikit. Nah, jadi bisa kita buat kolaborasi kayak gini. Yosi bisa bantu di bidang di teknologinya gitu. Karena bagi Yosi sendiri ini adalah investasi. Ke teman-teman, bantuan Yosi ke teman-teman itu adalah investasi. Mungkin investasinya bukan dari teman ya, dari orang lain gitu. Oke. Kemudian yang kedua nih, kopi. Kopi yang nggak pakai ini, yang langsung seliter. Nah, ada teman kita nggak yang jualan kopi ya? Nah, ini bisa diberdayakan. Kalau nggak salah ada, kalau kenal sama Bang Denny Sitohang, angkatan Oh iya. 93 ya kan, dia buka kafe di rumahnya ya. Iya. Aku suka pesen juga sama roasting ke dia gitu. Jadi, nah zaman sebelum COVID kan suka abang-abang kan ngopi kalau lagi panas suasana, ngopi dulu ketua gitu ya. Nah ini udah ngopi ketu gitu. Nah ini kita sajikan dalam bentuk langsung liter, jadi dia bisa buat stok kan, kalau misalnya beli berulang-ulang kena di biaya ongkirnya kan gitu. Jadi kalau di Yosi sebagai seorang ibu, mama-mama yang perhitungan banget, kalau aku 3 kali pesan kan udah 3 kali ongkir, kenapa beli sekali aja gitu, dalam bentuk langsung seliter. Jadi besok-besok masih bisa diminum. Tentu yang kopi yang kualitasnya, ada yang kalau udah besoknya udah nggak enak ya. Nah, mungkin bagaimana cara meramunya supaya yang kopi ini bisa tahan 2 hari, 3 hari gitu. Oke, kemudian travel logistik. Nah, tadi udah saya jelasin ya. Jadi abang-abang bikin usaha kayak gini. Teman-teman yang lagi nganggur, yang punya sepeda motor, bisnis kayak gini, Yosi rasa buat bantu perekonomian keluarga lumayan lah gitu. Jadi 10.000 dia kali 10 pengantaran kan udah 100.000 dia dapat 1 hari. 10 ya. Kalau udah kita jualan di Medan ini pastilah dari jumlah penduduk di Medan kita dapat berapa persen aja. Itu udah lumayan gitu. Kemudian nih produk sanitize. Kak Tevi ya, Kak Tevi produknya apa ya Kak Tevi ya? Kak Tevi itu produknya kayak anti rayap gitu, Kak Tevi. Nah, Kak Tevi itu sebenarnya bisa kerja sama yang... Aku itu karyawan loh, Mak Yos. Jadi aku... Aku tuh karyawan, jadi aku kerja di perusahaan PT Rentokil Indonesia sekarang. Jadi kita memang ada beberapa produk higienitas. Jadi aku punya hand sanitizer, mereknya Calmic. Terus aku punya untuk jasa disinfektan juga, jasa pest control juga. Jadi aku belum jadi business owner loh, masih full karyawan.
Itu tambahannya aja. Kak, ada temanku, dia sekarang udah punya toko ruko jual ban, dan memang aku langganan beli pelak ban sama dia. Dulu dia kerja sama Chinese berapa tahun ya, 10 tahun. Akhirnya mungkin ya dia udah jenuh dan dia udah paham banget kayak mana mesan dari Jakarta, terus cari ini dan segala macam, dia udah paham banget, dia buka sendiri. Akhirnya si bosnya malah ngedukung bisnis dia. Kak Tevi tuh paling nggak sudah bisa mikirkan kalau mau pensiun tuh di usia berapa, tapi udah bisa punya bisnis sendiri. Jadi Kak Tevi mungkin bisa belajar lah. Sudah menuju ke sana. Mantap, asik kan gitu Kak Tevi. Jadi Kak Tevi udah tahu nih distribusi bisa mendapatkan produk-produk kesehatan sanitizer kebersihan tadi, tinggal cari orang nih biar kerjasama. Kayak Yosi itu terus terang ya Kak ya, paling males orangnya. Terus di rumah memang ada yang bantuin si nenek, tapi ya usianya kan udah tua, kasihan. Dan kalau Yosi tuh kamar mandi itu udah capek banget. Jadi kalau kita telepon bayar orang untuk ngebersihin, ya misalnya di Gojek apa di mana yang ada GoClean itu, kalau nggak salah per jamnya 35 atau berapa. Cuman yang sih masih belum trust. Kenapa? Karena dia kan mitra, bukan orang yang bekerja di perusahaannya Gojek atau Grab. Yang dari segi keamanan Yosi nggak bisa dia siapa gitu, orang lain masuk ke kamar gue gitu kan. Jadi kalau misalnya memang ini adalah perusahaan yang betul-betul sudah punya nama dan bertanggung jawab, bisa jadi ini adalah ceruknya Kak Tevi gitu. Jadi punya tim sendiri untuk bersih-bersihin rumah lah ya gitu. Siap. Ibu rumah tangga kan memang ini kerjanya ya. Mungkin Kak Tevi itu bisa ngambil ceruk pasarnya ibu-ibu yang bekerja kayak kita inilah gitu. Ibu bekerja yang malas kayak saya gitu maksudnya. Oke, kemudian nih ya antibakterial. Jadi mungkin ini kelas perusahaan gede-gede ya. Ada kakaknya temen, dia belajar bikin sabun. Temen SMP. Kakaknya dia berhenti kerja dari karena capek pulang PP Bandung Jakarta, jadi dia belajar cari bisnis lain, bikin sabun, dan sekarang produk sabunnya itu udah banyak yang mesen. Terus dia bikin pelatihan. Betulan kalau orang Jakarta itu kalau bikin pelatihan harga-harga 10 juta, 5 juta mereka berani bayar gitu. Kalau kita gratis saja masih ngedumel ya kan. Dan dia kalau ke Jakarta bikin pelatihan pulang bawa uang 20 juta gitu. Hanya bikin pelatihan, bikin sabun. Nah sabunnya itu udah dia masukkan unsur misalnya ada pewangi, tanpa kimia, terus lebih aman. Nah sekarang ini isunya kita harus cuci tangan pakai sabun lagi gitu. Terus sabun dia bisa juga untuk souvenir. Nah jadi atau sekarang ada hampers karena dalam rangka Lebaran itu bisa jadi paketan hampers ya kalau kita mau ngasih ke orang-orang yang kita sayangin gitu. Jadi itu potensi juga. Apakah mungkin satu saat kita bisa ngundang ya kan? Ya mungkin nggak dari Bandung ya, dari sini gimana memproduksi sabun, minimal tuh sabun di kita aja gitu, atau produksi kecil-kecilan rumah tangga gitu, karena ini memang laris loh. Cuci tangan kan 10 detik ya, happy birthday to you. 20 detik ya Bang? 20 detik ya. Apa katanya itu lagu happy birthday to you, happy birthday to you gitu. Nah jadi 20 detik lebih kurang baru bisa kumannya mati. Karena selama ini sebelum adanya COVID kita pakai sabun udah bilas gitu. Nah ini berarti penggunaan dari produk tersebut secara terus-menerus dan memang dibutuhkan setiap hari. Nah ini frozen food, bahkan kelas-kelasnya Esteller, Hokben ya, ini masuk ke ranah ini. Nelayan, nah pokoknya produk-produk yang makanan fast food itu udah ranahnya ke frozen food. Nah, cuma mungkin ceruk kita yang ini mahal. Kita karena bisnis rumahan. Dan masih banyak juga loh sebenarnya orang suka makanan rumahan. Gitu. Jadi kita nggak usah kecil hati bersaing dengan produk besar. Rezeki itu ada aja.
Kemudian, nah, customer connection dan engagement. Jadi kalau kita ada pernah sih dalam ide IOC gimana kita jual resep, ya, nggak jual resep sih, kita kasih tutorial bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ada yang nanya, ada jual bahan-bahannya udah jadi nggak gitu. Jadi padahal kan juga ada ya yang jual yang dalam kotak itu, misalnya bikin bolu, bikin brownies yang udah satu kotak itu. Nah, cuman kan nggak ada tutorialnya. Ini bisa kita buat jadi bisnis. Misalnya nih, siapa yang hobi bikin kopi gitu kan? Ya kita kerjasama sama kayak Bang Denny, kita konten di videonya. Bang Carlos kan ada tim ya, bikin konten video. Kerjasama sama Bang Denny, untuk mendapatkan bahan-bahannya, Anda bisa beli di sini gitu. Ada di Omerta Cafe atau di nama kopinya Bang Denny. Jadi Bang Carlos penyedia jasa konten yang kayak gini gitu. Terus beauty on demand. Nah, ini cocok nih Kak BK, Mama Rika, ya kan? Produk vitamin ya, yang bikin cantik, bikin ketat, ya kan? Bikin glowing. Nah, jadi usahakan kalau bisa jangan cuma hanya menjual, tapi juga menyajikan konten kayak tips-tips gitu. Jadi misalnya nih, Karika jual obat supaya ngilangin jerawat. Nah, bagaimana perawatan muka supaya nggak ada jerawatan juga sajikan dalam bentuk copywriter yang menarik. Atau ya pakai video. Jual apa Bang ya? Duh. Kalau produk nanti kan nggak cocok Bang. Ini ngawalnya ini. Nah, jadi itu. Nah, kalau Kak Yanti itu nilai plus itu dijadikan lagi aku. Ya, Kak Yanti itu mukanya masih usia-usia 20-an. Jadi orang itu kalau nengoknya seger-seger itu memang ada nilainya, orang bisa lama-lama nengok gitu. Tapi kalau misalnya kayak Bang Rexton ya kan. Jong deh mau muntah lihat aku. Aja sekali-sekali Mak Yos makanya seger. Si Eton aja tiap hari nengok aku mau muntah. Kayak mana dari Kak Yanti belum pakai BH udah nampak Bang Eton. Jadi ya dia biasa aja lah dia. Iya, nggak tahu Mak Yos sih. Iya, soalnya tetanggaan. Tapi dulu mandi pernah sama ya kan. Gitu. Nah, jadi beauty on demand ini kan banyak ya, selebgram, youtuber, vlogger itu ya, yang bukan merek brand pada umumnya lah, kayak misalnya apa tuh yang dari luar negeri lah gitu. Malah merek-merek yang nggak terkenal itu malah banyak dibeli orang. Nah, jadi di endorse artis-artis. Nah, di Kakak kan bukan produksi sendiri, tapi menyediakan konten yang nantinya orang beli yang kita pakai gitu. Karena kalau kita kadang-kadang kan ngumpul kan, cewek-cewek lihat, ih bajumu cantik ya, di mana kau beli? Oh di sini gitu. Oh nanti lah aku beli, nanti titip lah ya. Atau kok cantik kali mukamu, glowing kali, di mana kau perawatannya di sini? Ya aku ikut lah ya, karena beberapa kali Yosi mengalami hal yang sama gitu. Benar nggak? Benar. Benar. Perbada ini ya kan. Di KTV cantik kali tasmu, di mana? Murah kok ini Mas, nggak mahal. Tapi kuat ya. Iya, di mana kau beli? Nah, yang modal-modal seperti itulah yang bisa menginfluence orang. Jadi behavior orang membeli itu kadang-kadang bukan karena iklan yang mereka sajikan, tapi karena endorsan dari orang lain yang puas sama produk tersebut. Bener nggak gitu? Cakap medannya itu ini Kak, mouth tracing. Ya, mouth tracing Bang ya. Apa itu Bang? Mouth tracing, mouth, mulut. Oh, mouth tracing ya. Oke, mouth tracing, sip. Thank you Bang. Direct to customer model. Nah, ini potensi ya. Jadi sekarang restoran-restoran, hotel, bahkan karena sepi, mereka menerapkan ini loh. Gitu. Jadi orang-orang kaya yang rindu dengan makanan hotel, mereka siap antarkan gitu. Mereka udah sampai ke sana.
Jadi nggak bisa jual kamar, mereka jual makanan restorannya. Malah sekarang kamar-kamar dijadikan disewakan mereka untuk work from home atau untuk karantina mandiri Ya, gitu, betul, ya kan Bang ya? Betul. OYO, terus ada udah nyewainnya bukan untuk stay untuk vacation, tapi udah seperti fungsinya udah kayak work from home, karantina atau lockdown atau sebagainya. Dengan fasilitas-fasilitas internet itu harus ada, karena memang ya itu yang paling dibutuhkan. Ada kehidupan tuh, kalau ada internet ada kehidupan lah ya Bang ya. Yes, benar. Jadi awak aja maaf cakap nih ke toilet, yang daripada merenung mending sambil main game gitu. Bener nggak Bang? Sorry ya. Iya. COC ya? Enggak Bang, aku Apa bukan itu gameku. Gameku apa? Sampai udah levelnya hampir 4.000. Farmville ya? Enggak Bang, game anak-anak, enggak ini apa namanya? Disibuk Tunblas. lah ya. Ini Tunblas. Iya. Enggak nampak. Nah, itu ya. Nah, ini sekarang lagi apa nih? Booming. Belanja keperluan rumah tangga. Oh ya, ini cabut loh. Nah, jadi kalau abang-abang yang punya toko kedai sampah atau apa namanya, bukan kedai sampah sih, Astaga. yang barang ini apa namanya? Kelontong. Ya, kelontong. Iya. Ini potensi. Nah, kalau kayak kami kan Bang pesen nelpon. Kadang-kadang Bang ada apa aja Bang situ, berasnya kan repot yang nyebutin satu persatu. Kalau misalnya dia online atau minimal pakai IG gitu ya, dia kasih brosurnya atau daftar harganya beserta dengan gambarnya lah satu. Terus Bang ini satu ya, ini satu antar. Gitu. Ini udah banyak sekali orang buka bisnis seperti ini. Jadi punya potensi minimal untuk di sekitar aja. Jadi free ongkir. Itu pasti udah bisa makan. Gitu. E-flyer gitu ya Kak ya, e-flyer ya. Iya betul Bang. Jadi tinggal kasih PDF-nya lah, e-flyernya kan, dia tinggal lihat, oh ini daftar harganya, oh ini gitu. Jadi dia ketikkan aja situ Kak apa aja yang mau dibeli, nanti tinggal diantar. Nanti dia kasih total belanjanya sekian, dah diantar free. Kan nggak repot kita daripada datang ke kedai, dempet-dempet lagi gitu, nunggu gitu ngantri gitu. Jadi memang sudah new normal, kita akan bakalan ke sini semua. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Paling buat teman-teman yang lagi rintis usaha memang perlu kudu bersabar ya. Kalau Yosi sabarnya itu berdoa, ya Allah semoga aku bisa gaji karyawan, jangan sampai kena potong gitu. Amin. Jadi ya nggak banyak kontribusi untuk negara, negara ini minimal untuk yang orang-orang dekat aja gitu. Baik. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada perlu nanya-nanya, Yosi siap bantu karena di Yosi waktu sebenarnya pas lagi penuh, pas lagi kosong ya kosong gitu. Jadi pas nanti bisa bantu apa yang bisa kita kolaborasikan dengan senang hati buat teman-teman gitu. Itu Bang Hardi, teman-teman ada sesi tanya jawab. Masih ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh dikirim melalui message ya, itu ada fasilitas message supaya nantinya lebih teratur ininya siapa-siapa aja yang nanya dia, karena kan fasilitas Zoom ini semua ngomong nanti malah jadi nggak fokus. Nah itu ada fasilitas message atau pesan, mungkin bisa diketik ya ininya. Apa pertanyaan-pertanyaannya biar kita nanti bahas satu persatu. Kak Yosi, terima kasih banyak. Ini sangat-sangat sharingnya benar-benar valuable ya, terutama dalam menghadapi masa pandemi seperti ini. Ada beberapa alternatif, baik itu ada alternatif untuk penambahan income dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, jadi nanti bisa di-sharing kali ya Kak ya ininya bahannya, nanti saya siap Bang. Nanti aku sharing di grup. Ya, nanti saya coba summarize dulu. Ada mau tanya? Ya.
Ini dari Huta Barat Farm ini siapa nih? Makasih Kak Yos. Ini ada Bang Rik, makasih Kak Yos. Mau tanya lah Kak Yos, mana pertanyaannya? Oh lagi ngetik ya. Kasih lah mic-nya Bang, biar cakep Bang. Oh ya udah. Belum. Kalau belum ada cakap aja. Kalau belum ada yang nanya. Aku menyapa kawanku sekelas ya Bang, Bang Mega. Apa kabar Bang Mega? Anak Bio 2 ya. Iya, ini gitaris kami Bang. Oh iya, baru tahu. Baru tahu Bang kan, 90 tahun. Mana gitar kita Bang Mega? Dari mana? Gitu. Tengok main kali kan gitarnya. Mana gitarnya Bang Mega? Katanya tanya disapa Kak Yosi. Ngomong sedikit. Yuk minum ini Mak Yos, biar kinclong Mak Yos. Gitu Kak Rita, Kak Rika. Jadi ini ya, misalnya di IG story atau FB story-nya malam ini aku minum ini, gitu di apa dibikin namanya? videonya, vlog. Kalau kita punya bisnis malu-malu ya nggak maju gitu, bisa kalah sama yang lain. Nah, memang kalau buka bisnis ini memang buka tembok ya Bang. Betul. Jadi Kak Tevi tadi saya tertarik ya dengan ini sarannya Kak Yosi. Mungkin mohon maaf bagi teman-teman yang sudah memulai. Saya itu mulai awalnya memang sama mungkin kayak Kak Yosi, awalnya bekerja gitu kan ya, mulai dari tahun 98 sampai kick off-nya itu saya 2014 berhenti bekerja. Nah, memang kita harus tahu juga untuk memulai itu bisnis prosesnya, perusahaan itu yang kita mau jalani apa target marketnya. Tadi semua udah dijelasin. Ya, saya mengamini semua isi presentasi dari Kak Yosi tadi. Wah, ini benar-benar yang saya jalani. Saya pikir cuma memang harus ada keberanian. Dan kita mengetahui nih perusahaan tempat kita bekerja ini supply bisnisnya seperti apa, channelingnya seperti apa. Nah, kita bisa tiru. Lebih enak kita jadi ngikuti bisnis tempat kita bekerja. Seperti itu sih. Ya, betul. Jadi kalau yang nilai plus teman-teman yang awalnya jadi pegawai itu, kita punya pengalaman melihat bagaimana menjalankan bisnis. Kayak KTV kan, dia udah KTV udah berapa tahun tuh di situ? Aku 21 tahun. Nah, gila, 21. Gila ya, 21. Luar biasa. Tahun depan 21. Contoh. Mantap. Nah, dengan pengalaman KTV, terus KTV itu value-nya nge-treat ke orang itu kita jadi open. Friendable banget Kak Tevi gitu, terus motherhood lah gitu. Jadi orang sekarang jualan bukan hanya produknya bagus tapi layanannya juga gitu. Bagaimana dia engagement ke customernya. Benar nggak Bang Carlos? Bang Carlos kan bisa punya Bang Charles, sorry. Carlos itu Charles Oliver. Oh iya, Carlos. Charles, sorry. Sebenarnya tadi manggil Bang Charles sih, bukan Bang Carlos. Kirain Carlos itu Charles Oliver. Carlos itu Caniago, ada. Carlos Caniago. Nah, Bang Charles kan pasti dia punya klien tetap nih. Kenapa kok bisa kliennya tahan sama Bang Charles? Tadi dia pasti punya value kan gitu. Iya. Banyak bundling tuh Kak Yo. Bundlingnya tuh misalnya kan bikin event ini nanti adalah cewek-cewek yang ngani. Gitu ya Bang? Enggak ya? Kak Yos, ini ada pertanyaan dari Kak Tevi nih. Membangun branding yang simple bisa, ini apa ya, pernyataan ya Kak ya, Kak Tevi ya? Bukan. Bagaimana kita bisa membangun branding, tapi yang simple dan bisa langsung kena di hati gitu loh. Kan tadi kan dibilang kan kalau kita kayak misalnya apa tadi contohnya tadi ke Kak Yanti, orang lihat ini udah eye catching, terus juga udah eye catching, terus ramah gitu kan, sehingga kalau dia menawarkan sesuatu itu pun mungkin dengan produk yang dia pakai pun mungkin orang nggak perlu dia nawarkan, tapi orang udah nanya gitu. Nah, lo kok wajahnya glowing banget, pakai apa gitu kan, berarti kan dia nggak perlu lagi kasih tahu, aku pakai ini loh dari sini loh, nggak perlu sampai itu, tapi orang yang udah bertanya gitu kan, itu kan membangun branding kan sangat sulit ya gitu loh.
Ada juga yang membangun branding itu kan setiap hari, tapi akhirnya membuat orang muak kan gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih membangun branding itu tapi simple dan bisa langsung kena di hati gitu. Itu sih pertanyaannya. Oke, thank you. Aku langsung jawab Bang Hardi atau gimana? Boleh, Kak. Oke, ini menurut aku ya, Kak Tevi ya. Sebenarnya memang branding itu sekarang Kak Tevi pengen menyajikan brandingnya seperti apa. Balik ke kita dulu. Misalnya nih, kalau Yosi kan status Facebook Yosi lah. Ini sebenarnya juga termasuk ke branding Yosi sih. Ketika Yosi mengupload satu status, misalnya lucu nih gitu kan. Yosi memang mau menyajikan bahwasannya Yosi ini orangnya yang friendable, lucu. Jadi ketika orang mau berkomunikasi sama Yosi itu nggak takut gitu. Jadi karena memang Yosi adalah produk jasa, maka pendekatan yang Yosi lakukan harus bersifat friendly, karena kuncinya di sana. Kak Tevi juga be yourself aja sesuai dengan karakter Kak Tevi. Jadi ketika Kak Tevi mengupload, Yosi kan sering lihat Kak Tevi tuh ngupload anaknya gitu ya kan, si abang begini, si abang lagi ini, si abang lagi ini. Jadi Kak Tevi itu memang lagi branding bahwasanya motherhood, cara mendidik anak itu dengan caranya seperti ini gitu. Dan itu bisa menjadi contoh buat kawan-kawan yang lihat kok. Bisa kami. Apa yang Maklum Kak Yos, sabar ya. Kalian nggak bikin pesta yang nggak asik kan? Apa? Dapat mainan baru. Dan nggak yang nggak di situ kan, weh. Ya sampai panggil Satpol PP ya kan, memisahkan. Berhasil bikin background itu. Oh itu, astaga. Iya. Mantap. Nah, jadi Kak Tevi ada influencer juga, Yosi lihat ya kadang status di Facebooknya random juga, tapi ada pada saat dia kasih tahu ketika misalnya ada pertanyaan anak yang butuh treatment dalam menjawabnya, Kak Tevi ceritakan di sana pengalaman Kak Tevi ketika si abang itu misalnya kesulitan di sekolah beradaptasi. Kak Tevi jelaskan, oh caranya begini. Itu kadang-kadang orang bacanya bisa ngikut gitu. Kalau Kak Tevi mengaruhi orang, Kak Tevi mau nawarin produk, orang bisa mau ikut apa yang Kak Tevi lakukan gitu. Oh gitu. Happy birthday, Riko. Sip. Thank you. Ulang tahun. Oh, Bang Eriko Bang Syombi. Eriko Syombi. Ngeri kali, Bu. Mungkin nanti ada waktu kita bikin khusus untuk branding ini, bisa materi khusus untuk branding. Asik. Bang Charles juga kalau bisa ikut ini ngasih, kan dia udah juga orang lama nih, pemain lama nih nge-branding. Iya, Bang Cos. Oh, kita lagi mentok berpikir nih. Iya. Oke, jadi memang kondisi saat ini semua mengalami degradasi, satu penghasilan mungkin, kemudian penurunan produktivitas. Nah, jadi mungkin pengusaha-pengusaha terutama ya yang sepertinya yang kurang berdampak itu saat ini PNS ya, yang lebih stabil ya saat ini. Iya, betul Bang. Yang lebih stabil. PNS kita nih Bang. Ya. PNS siapa di sini Bang? Yanti. Banyak. Kak Yanti ya. Bang Eton. Iya, Bang Eton ya. Iya, Kak Rika. Endra Rido. Iya, Bang Endra Rido. Udah masuk nggak di sini? Itu Eriko tuh Apara itu. Oh, Eriko. Eton, aparat kan aman juga, aparat. Gawat. Ya paling mungkin uang dinas nggak ada, poklekan untuk proyek-proyek kurang. Paling itu doang ya kan. Ini mau jual beli juga nih Kak, jual beras beli cabai. Jogi ya. Ya Jogi, Bang Jogi. Bang Jogi. Baling-balingnya 4 tuh baling-balingnya. Itulah dia.
Nah, itu ya kita dituntut untuk lebih apa ya, lebih kreatif ya. Mencari peluang-peluang baru. Kondisi saat ini tetaplah kita belajar ya, tetap menambah ilmu. Jangan aduh ini susah, ini apa segala macam. Ya, ada suatu peluang di balik badai. Itu sih yang aku tangkap ya. Betul Bang. Jadi saat ini pun Yosi masih mikir mau menciptakan produk yang minimal bisa cash money, ya dikit-dikit bayar biaya listrik, bayar air, ya bayar kebersihan, bayar OB gitu. Untuk itu aja gitu. Jadi apapun kalau bisa memang harus ada inovasi yang kita buat. Nggak mesti ide baru, ide yang udah ada, yang kita tambahin lah value-nya apa gitu. Betul. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada dari Rebecca ya. Ada Rebecca membanding. Nah, ini dia nanya kalau personal branding dari sering selfie, kalau disuruh buat video-video produk yang kan agak susah karena gaptek. Ini ya, oke, Kak BK tuh sebenarnya nilai plus dia banyak. Yes, betul. Kak BK jual produk kesehatan, di mana kecantikan, di mana Kak BK adalah penyintas cancer ya. Dengan Kak BK punya jejak rekam sakit kemudian sembuh yang Yosi juga lihat di timelinenya, itu merupakan promosi yang luar biasa karena orang melihat langsung Kak BK menggunakan produk itu bisa sembuh. Kemudian kalau yang video bikin konten kalau misalnya Kak BK nggak bisa, serahkan aja sama orang lain. Ada banyak jasa penjual jasa itu ya, misalnya nggak usah gaji orang, tapi bikin materi sekali bikin misalnya bayar berapa gitu. Kayak Bang Hari kayaknya ada ya Bang, untuk yang kayak ada banyak, Medan banyak. Nah Bang, tuh ada Bang Charles itu, Bang Charles sudah biasa tuh bikin materi-materi kayak gitu, bisa ke Bang Charles. Bagi hasil bisa sama tim kreatif. Nah, cocok itu, kan bisa kolaborasi. Barang laku juga habis banyak. Nyambar ya. Tadi katanya otaknya beku. Nah, mulai cair. Ya, mulai cair. Kan? Memang harus dipancing kecil dulu ya. Iya. Jadi kalau untuk branding produk juga kita harus memikirkan teknik fotografi juga Kak Yos. Mungkin kita bisa next time kita cari siapa alumni SMA 5 yang bisa fotografer, kita undang untuk bicara karena betul. Karena kalau hanya semuanya bisa dari handphone, aku ada sih materi cuma punya fotografer. Iya, nggak apa-apa Bang Charles. Bisa ini menampilkan. kayak Kak BK sama Kak Rika itu kan mereka fotonya kalau Yosi lihat sih biasa ya kualitasnya. Jadi cara angle-nya gimana gitu, nggak apa-apa sih. Namanya juga kita mau yang udah pernah belajar kan, Ya pernah semua ngelakuin produk gitu. bisa, nggak hanya mesti produk makanan, mungkin baju, tapi teknik fotonya juga kita harus belajar juga, karena visual juga mempengaruhi sama ketertarikan, agak genit-genit sedikit fotonya kan, tertarik lah ya kan. Itu kalian Kak BK kan di situ. Iya. Yap. Ini kan udah pernah berbisnis sama kawan seperti sama Charles, cuman pembagian nggak merata, macam mana solusinya? Ini curcol ya. Gimana tuh? Pembagian nggak merata ya. Iya. Berarti sahamnya kurang itu Bang Itun. Power aman kan, yang penting saham dari Bang Itun tuh kurang dulu. Iya. Kadang Charles Berardi slotnya terlalu banyak. Iya. Jadi memang kalau berbisnis sama polisi udah tahu kan, kalau berbisnis sama polisi udah tahu kawan semua ya. Ya kan? Cuma modal seragam. Masalah polisi udah gini lah Pak nih. Iya. Awak aja ditokoi Bang Ardi. Kok bisa polisi ditokoin? Iya, kalau udah berbisnis sama polisi udah tahu lah ya kan. Jadi satu berbagi ini juga ya, bagi sharing pengalaman juga ya. Tetaplah
misalnya kita ada peluang usaha kerjasama, sebaiknya dari awal itu kita deal dengan berapa pembagian dari keuntungan. Itu dari awal harus di state. Kalau enggak, pasti akan terjadi selisih paham. Seperti itu. Kan nggak berbuat dosa di situ kan? Enggak berbuat dosa. Ya, berapa bagiannya, berapa bagianmu? Aku serius. Berapa orang itu? 5 orang. Iya. Serius. Ayo kan ya. ini. Ayo. Ya, kayak mungkin kan di antara kita nih ada yang udah punya pengalaman kayak Yosi, Charles, Hati gitu, udah punya pengalaman di materi tadi ya yang Yosi paparkan ya. Aku sih mikirnya gini, ada yang punya pengalaman, ada yang belum tahu gimana kalau kita kolaborasi. Di awal kita kerja sama dulu nih, bikin bisnis mungkin kecil. Nanti kan setelah kita masing-masing udah yang nggak tahu jadi udah tahu kan, jadi share ilmu baru masing-masing lepas sendiri. Kalau kayak sekarang ini disuruh lepas sendiri pasti nggak bakalan bisa. Tapi kalau misalnya kita gabung yang pintar sama yang belum punya pengalaman itu pasti lebih oke. Itu sih kalau dari aku. Ya. Oke, sip Kak Yanti. Gimana Bang HP? Iya, Kak Yanti memang untuk memulai itu memang harus kita kuasai dulu produk yang mau kita jual, ya. Yang mau kita jual, kemudian tadi ada juga udah dijelasin segmennya siapa, kemudian bagaimana fiturnya, ya kita kuasai dulu produk itu. Nah, kalau kita belum kuasai produk, ya harus belajar, baru kita bisa untuk mengembangkan usaha itu. Mungkin banyak juga dari teman-teman kita, dulu ada, seingat saya ada Faisal ya, Faisal Huta Barat atau Faisal apa namanya, dia bisnisnya madu. Nah, mungkin awal-awal usahanya itu masih kurang bagus, tapi pada saat seperti ini, madu itu kan sangat dibutuhkan. Nah, memang butuh ini ya, butuh pengorbanan juga, butuh trust untuk membangun satu usaha. Nah, ya kita teman-teman yang di sini di 94 ini multi talent banyak sekali yang hebat-hebat menurut saya ya. Ya bolehlah kita nanti bikin sesi satu lagi untuk apa? Untuk sharing bisnis apa yang ini yang apa. Tadi kan Kak Yosi udah menerangkan dia sedang membuat platform untuk e-commerce. Nah, nanti mungkin dari situ kita coba dulu. E-commerce itu. Kita coba dulu untuk ini, untuk ikut di ininya bisnisnya Kak Yosi ini, seperti itu Kak Yanti. Nah, mungkin aku bisa tambahin nih Bang. Ya, silakan. Memang iya, kalau yang belum pernah nih, belum pernah sama sekali menjalankan bisnis, pasti ada gagap. Jadi memang butuh ini dulu, perencanaan dulu, Kak Yanti itu mau jualan apa. Jadi digali dulu apakah passion Kak Yanti memang di sana, skill Kak Yanti di mana. Sebenarnya kalau mau mikirkan bisnis itu ada lagi sih metodenya Bang, kan kayak di Jakarta tuh kan ada design thinking, nanti udah dapat nanti ada design sprint. Terus ada lagi yang pakai bisnis canvas model. Nah, kalau lebih gampang sih bisnis canvas model. Ini mungkin lain waktu bisa kapan mau kita buat. Jadi kalau kawan-kawan mau memetakan kira-kira produknya nanti seperti apa, segmennya siapa, distribusinya bagaimana, terus activity yang akan kita lakukan sehari-hari itu seperti apa, bisa kalau mau abang-abang, kakak-kakak, kita cari waktu lagi. Nggak apa-apa Yosi sharing lah buat kawan-kawan di sini gitu. Sip Kak Yos, sip. Bang HP ada pertanyaan tuh dari chat, coba dibaca. Oh iya, sorry, ada ke-skip nih. Oh ya, ini dari BK tadi udah ya. Ya. Ini ada dari si Huta Barat Farm. Saya Tina. Oi, Tina. Halo, anak Bio 3, cuy. Mana orangnya? Itu yang lagi lambai-lambai tangan tuh, Tina. Oke, dia mau nanya, aku juga suka jualan online, tapi pakaian PL, apa ini? Pakaian pula dan new.
PL apa? Pakaian PL? Hah? Bekas, second. Oh iya, nggak ngerti. Aku suka pakai Gojek, tapi cara mau cari customer rada susah ya. Gimana cara merayunya? Oke. Langsung atau Abang HP mau kasih ini dulu? Ini kayaknya lebih sentuhan wanita kayaknya kan. Mantap. Oke. Nah, kan tadi udah ada Yosi tadi jelaskan bahwasannya behavior kita itu udah berubah dari yang kita merayu-rayu udah nggak ke sana lagi. Jadi kalau misalnya kita nawarin, misalnya kan aku DM Kak Tevi, halo apa kabar gitu. Kak, ini aku ada jual ini produk ini loh, gini. Itu biasanya penolakan kita lebih besar daripada menerima. Nah, jadi jadi bagaimana kita menyajikan sesuatu, tapi secara eksplisit ternyata dia itu ngajak kita untuk menggunakan produknya. Dan itu memang effortnya butuh usaha. Terus keahlian kita dalam menjual. Jadi kalau kita di mall, itu kan masih ada ya sales yang nawarin apakah asuransi, ya atau sales yang nawarin apa gitu kan. Kita lebih suka menghindar ya. Maaf Bapak Ibu sebentar 1 menit aja. Kita terus cepat-cepat pergi gitu ya. Walaupun ditawarin hadiah-hadiah yang menarik. Nah, kalau yang online ini sebenarnya lebih enaknya ada itu grup kalau yang khusus untuk baju second atau barang-barang second. Dia jualannya kayak di pajak, Kak. Jadi misalnya live. Ya Kak Tevi tuh apa kan? Ya ini itu pangsa pasarnya memang cocok. Karena harga yang ditawarkan bukan harga yang mungkin harga 200.000 ke atas, biasanya 100.000. Pangsa pasarnya kalau yang jualan ala-ala live, ya ini ya pakai, ada yang sampai dipakainya, ini begini gitu. Orang ini bagus ya. Terus dia aku pesan minta warna ini, ukuran ini. Itu cepat banget. Memang join ke grup dulu namanya Vera Kebaya ya kalau nggak salah. Itu viewernya lumayan luar biasa. Temen Yosi dosen, dia jualan di situ produk tas 50 piece 1 malam, nggak sampai 1 malam, paling 1 jam 2 jam udah habis. Masalah dia adalah dia nggak bisa produksi lagi karena cari bahan baku susah, terus penjahitnya atau yang tukang-tukangnya susah. Nah, itu masalah dia, sayang sekali. Padahal potensi dia jualan itu luar biasa. Jadi dia ngeluh, aduh aku mau jualan barangku udah nggak ada. Tapi nggak bisa, bahan baku ada tapi tukangnya ompaan misalnya mentiko. Itu masalah gitu. Jadi barang kita laku pun juga jadi masalah. Makanya tadi di awal kan bahan bakunya memastikan proses bahan baku itu, kalau misalnya kita dapat job kerjaan tiba-tiba atau yang beli banyak, kita harus siap. Karena orang kalau misalnya mesen nggak ada barangnya kecewa. Gitu. Nah, terus kalau misalnya yang pakaian-pakaiannya bisa manfaatkan channelnya IG. IG itu dulunya cuma pamer-pamer foto, sekarang memang channel yang paling cocok untuk jualan. KBK jualannya tidak hanya di Facebook, di IG juga. Dan kalau bisa menyajikan branding yang benar-benar serius harusnya, karena produk yang KBK tawarkan adalah produk kesehatan. Begitu juga dengan Kak Rika. Kalau bisa bahasa marketing yang halus. Jadi kurangi bahasa marketing yang lebih menjudge si customer, karena memang calon customer nih nanya-nanya tapi nggak beli. Ya memang seperti itulah dia. Itu di kita juga kayak gitu kan. Nanya-nanya aja tapi nggak beli. Kita juga kayak gitu. Misalnya ke pajak, iya apa nih Bang, cantik ya, ini udah dibongkar di tes. Nggak jadilah Bang, nggak suka, nggak cocok harga, terus pergi gitu. Nah, memang harus kita membiasakan untuk itu. Kita harus siap dengan itu. Gitu, Kak. Oke. Sedikit tambahan, Kak Yos. Jadi gini, Kak Tina, aku memang bukan pelaku bisnis online ya, tapi aku membuat orang berbisnis online, membuat aplikasinya. Nah, jadi gini, kan ada, memang butuh ini juga ya, butuh modal sedikit lah, bagaimana supaya orang bisa datang ke toko kita atau orang tahu.
kan ada yang endorsement di IG. Ini buat teman-teman semua, Jajan Medan itu luar biasa endorse-nya. Jajan Medan itu Pak Jamet, wah dia itu memang lagi murah, tapi followers-nya itu dia hampir 600.000 orang. Pak Jamet ya, Jajan Medan. Aku lihat dia, wah ini kebetulan dia di Medan, tapi customer-nya dia itu seluruh Indonesia. Terutama orang-orang Medan ya, orang-orang Medan yang rindu. Ya dia tadi kayak Kak Yosi bilang, dia coba makanan di toko A, di kedai A, rumah makan B, C, dia coba sambil makan. Dia nggak nunjukin mukanya, hanya suara mulutnya aja. Enak, enak dia bilang enak, nggak enak dia bilang nggak enak. Wah ini nggak rekomen. Nah orang lama-lama memanfaatkan dia. Jadi setiap hari dia itu ada yang namanya Nakni, susu apa ya, lupa saya itu, ada namanya Nakni 99 atau berapa. Setiap hari dia dikasih satu botol 600 ml kalau nggak salah itu ya, atau 1 liter. Dia selalu nuangin, oh ini saya minum hari ini susu almond dari Nakni 99. Nah itu sekarang penjualan Nakni 99 itu luar biasa booming. Ya, dengan seperti itu. Nah, jadi ada endorse dari IG-ers ya, mungkin ya bukan YouTuber. Apa sih istilahnya itu Kak untuk orang yang selebgram ya? Selebgram, benar, selebgram. Nah, kemudian satu Kak Tina, buat teman-teman juga kalau kita memang mau berbisnis, kayak kata Kak Yosi tadi, muka tebal. Muka aku memang udah tebal juga. Nah, nggak boleh malu, karena memang kecuali kita hanya ya iseng-iseng, ya jangan. Kalau iseng-iseng mendingan nggak usah, kita support orang lain, gitu loh. Harus serius Bang Ardi, harus serius ya Bang Ardi ya. Iya harus serius, jangan malu Bang, jangan malu. Ya ini memang malu nih Bang. Nah, keahliannya itu Bang. Ya jangan malu. Ya kalau memang apa, coba dibikin flyernya, di-share aja ke grup apa ke grup pengajian, grup gereja, grup satu kampung, ya, grup satu ini RT RW. Oh, ada jualan toko diam aja. Nah, itu kayak jualan pakaian bekas itu juga sebenarnya menarik di saat-saat seperti ini ya. Mungkin juga Bang Ardi. Ya, Kak, Bang. Kalau teringat pakaian bekas, kebetulan kan aku di bidang itu sekarang. Nah, ya karena pekerjaanku di bidang ekonomi. Aku minta motivasi biar kita bisa berbisnis gitu loh. Di bidang ekonomi ini kan banyak sih peluang-peluang. Seperti bal, sepatu bekas, pakaian bekas, itu. Tangkap aja, tangkap. Ya kalau ditangkap, makanya kita jual lagi. Itu yang kerja terus tangkap. Ya, jadi kau suruh kami untuk cari baca di mana barang-barang bekas itu. Jadi khusus lah ya. Ada maksudnya. Jangan so bisnis kalau tangkap udah selesai. Bang Eton kan ada tetangga yang cantik. Ya. Nah, jual baju bekasnya itu kan bisa jadi Kak Yanti jadi ininya, modelnya. Tonton. Gak mau dia Kak. Bikini Mayos. Enggak Kak yang bicara. Masa aku kalau suruh jadi model bikini? Enggak, menimbulkan talenta untuk jualan itu loh. Nah, kita kan selama ini maunya instan gitu, dapat duit hidup kenyang kayak Charles kan, dapat duit kenyang. Charles ya. Terus kali kita Bang 3 bulan istirahat, kita maksudnya kan biar rutinitas. Di awal Bang, nunggu tanggal 30 Bang Ton, Iban. Ton, riset dulu, nyanyi dulu Ton. Elvis nyanyi. Bentar. Aku satu lagi dikit lagi nih ya, Kak Tina ya. Menarik ini soalnya. Ada anak temanku. Jadi dia ke Monja, dia pilihin. Ada di Jakarta ini kayak Monja gitulah Kak. Nah jadi dia pilihin beberapa barang-barang yang bagus gitu ya. Terus dia bikin cerita. Dia cari baju ini modelnya adalah ini baju si Elvis Presley.
Jadi model Elvis Presley pakai baju ini loh, gitu loh. Iya, iya. Nah, dia packaging, dia bungkus plastik. Ini, wah itu bisa 5 sampai 6 kali lipat harganya dia bikin. Dia bikin cerita. Nah, seperti itu, Kak Tina. Gimana, Kak Tina? Thank you. Iklan dulu, halo, iklan dulu. Reston nyanyi dulu, Reston. Oh, siapa mau nyanyi? Ada mau nyanyi? Oh, ya, Reston nyanyi dulu. Kita rehat sejenak. sejenak. Nah, Reston dulu, Reston. Gitarnya mana gitarnya? Abis itu Presley. Jangan enju ya, jangan enju ya. Jangan enju ya. Gak ada ketu di sini. Siapa mau nyanyi? Reston nyanyi. Bang Andi mana Bang Andi? Reston dulu, Reston. Korek. Oh enggak, Bang Elvis. Semua kenyataan telah menjadi begini. Mari terasa indah menyesatkan dada. Ku tanyakan lagi pada diriku. Aduh. Sawet. Dengar kicau burung sana dan ku rasakan hangatnya mentari. Ku coba menghalau duka yang ada, walau dengan harapan yang tersisa. Semuanya. Padamu Tuhan, ku serahkan semua, hanya Engkau tempatku berteduh. I love you. Padamu Tuhan, ku serahkan semua. Hapuskanlah semua dosa. Iya, aku udah lupa Ton. Oke, thank you. Awet muda kita ya, nggak kelihatan udah 45, ntar lagi jelita, jelang 50 tahun. Jadi minggu depan kita udah bisa lah ya Kak Yanti membawa, aku bilang itu ya, untuk gizi, pola makan untuk usia 40. Kita kan udah mulai rawan nih dengan untuk kesehatan kan udah mulai mikir. Di sini. Sehat-sehatnya anak sehat-sehat semua. Amin. Bukan sehat, untuk pola makan kita aja, pola makan. Kan kita gitu ahli gizi. Iya, kita kan perlu sekarang dipandu. Paling tidak kita tahu. Aku salah satu followernya si Dr. Jaido Akbar apa Jainul Akhir ya? Jainul Akbar ya. Aku salah satu, setiap hari aku hampir nonton itu terus. Oke, mantap. Iya, itu bisa tuh. Ya Kak Yanti. Mana intinya? Ada yang mana intinya? Koperasi nggak? Bisnis koperasi ada nggak? Iya, sehat karena jalan makan. Kayak bekas bon. Koperasi siapa yang terserah, bisnis koperasi juga bagus. Pilu. Ada nggak? Aku mau pilu. Aku ada situ. Berapa flowernya? Flower berapa? Berapa persen pilunya? Aduh, dasar deh. Itu sebenarnya koperasi itu soko guru ekonomi bangsa Indonesia itu. Iya. Bahaya itu sebenarnya. Kos guru. Iya. Berapa persen sekarang ya kan? Ya, UKM sekarang kan sebenarnya yang jadi tonggaknya perekonomian kita sekarang ini loh, yang besar malah tumbang-tumbang. Betul. Ada kalau nggak salah ada aplikasi apa gitu yang jadi kayak seperti koperasi juga dia. Kita jadi membernya dengan beli produk dia. Ya, itu pinjol itu Bang Cos, pinjol. Pinjaman online bukan ya. Dia kayak koperasi juga. Oh, bahaya pinjol bahaya tuh. Jangan pinjol bahaya loh. Kita SMS kawan kita, ya kan? Iya. Ayos izin interupsi. Ya, silakan Bang. Aku tertarik dengan tema malam ini. Kebetulan bakat berdagang pun tidak ada. Bakat polisi aja nggak ada ya. Jadi aku sekarang di bidang ekonomi. Ekonomi itu kan di situ segala bahan sumber pokok, segala bahan-bahan kebutuhan penting. Ini kayak mana caranya biar bisa ada bakat atau kemauanku untuk berdagang gitu loh.
Bakat lain nangkap orang tuh. Nggak ada nangkap Sebenarnya, mengerti. Penggalangan Iban, sebelum Kak Yos, aku nyambung dikit. Sebenarnya kan kita nggak semua harus berdagang, tapi bisa sebagai investor, ya kan? Atau kita bisa sebagai stokis, ya kan? Kita cari nanti siapa ini di bawah kita yang untuk bisa menjualkannya atau memarketingkannya, gitu loh. Jadi nggak harus semua jadi seller, jadi penjual, gitu loh. Sebenarnya juga. Bang Ton, gimana? Maksudnya kan gini kan, kalau tahu sumbernya bisa beli harga murah gitu kan, bisa beli dalam partai besar, stokis, nanti bisa jualkan sama yang lain, tinggal ngambil sama Bang Eton barang-barangnya, udah Bang Eton tuh hanya sebagai logistik tadi gitu loh. Ya kan Kak Yas, ya mungkin bisa sama lah Kak Yas, itu sih ini. Ya intinya gini Kak Tep kali ya, kita bisa jadi reseller ya. Kita punya lapak di platform ya kan, di Lazada, di Tokopedia. Kita nggak punya barang, tapi kita jualin barang orang, itu lebih banyak loh kayak gitu sekarang. Ya itu dia. Tapi itu kan kita kan sales. Tidak ya, kita reseller Kak. Jadi gini, aku kawan, jadi gimana mau laku? Utang aja dia. Kenapa? Selama ini salah pilih kawan, sekarang kawan aku utang aja dia. Tapi kan dikasih fee kau. Kita dibagi keuntungan. Ton. Halo Ton. Ya. Ton. Riko. Maksudku barang tangkapan aja kita jual. Barang tangkapan nggak ada? Nggak ada. Maksudnya kan kita kan sama distributor, sama importir, kita kan ada link. Ada link. Oh, kirain barang tangkapan, harga miring ya kan? Seperti bawang kan, seperti Monja kata Bang Ardi tadi. Ya kan, spare part. Gimana caranya gitu? Bantu aku dong biar bisa kaya. Tadi Kak David tadi kan udah kasih gambaran Bang. Jadi kalau misalnya memang Abang nggak punya talent berbisnis, tapi Bang Eton punya channel, punya link. Kalau Yosi mungkin mampu menjalankan bisnis, tapi Yosi nggak punya link. Jadi Abang bisa kolaborasi dengan orang yang memang dia bisa bisnis lah gitu. Misalnya nih Kak Yosi bisa ngejualin, tapi Yosi nggak punya distributornya gitu, nggak punya mana barangnya gitu. Nah, udah Bang Eton dengan, Yosi aku punya bawang nih dan jumlah banyak. Mungkin kita nanti model bisnisnya bukan jual kilo-kiloan, bukan jual tapi mungkin yang kita jual ke restoran misalnya, atau ke distributor misalnya, distributor besar gitu. Bang Eton yang modelnya yang seperti itu. Terus kan Bang Eton kan punya punya banyak teman-teman aparat. Itu nilai plusnya Bang Eton. Jadi biasa kan distributor tuh kalau jalan itu kan banyak orang pajak-pajaknya Bang, pajak premannya. Nah, kita bisa untungnya bisa di situ kan gitu. Nah, selanjutnya bulanan aja lah udah Ton, bulanan aja. Barangkali cerita kau Ton. Bisnis bulanan aja udah. Ton, bawangnya legal tuh. Legal bawangnya. Masuk Indonesia semua legal Bang. Udah karantina, udah semua lah. Berarti itu yang import ilegal ya Bang ya, dari karantina ya bawangnya. Mana tahu ilegal pula kan, ketanggok pula nanti. Sebenarnya konstruksi yang gawat ini, konstruksi yang gawat. Nanti Kak Yosi kita zoom berdua Kak Yos ya. Konstruksi gawat ya. Konstruksi gawat woi, konstruksi. Bahas lu konstruksi gawat nih. Jadi, sorry Bang Kardo, ini mungkin menanggapi Bang Eton ya, nambahin dikit. Bang Eton kan punya HP Bang Eton. Ya. Ya di foto-foto aja. Ini ada barang mau berapa kau? Tinggal cari investor sih Bang, lebih baik. Enggak sampai akalnya itu Bang Ardi, enggak sampai akalnya itu. Tinggal menanggalkan perkara-perkara Dia mau mentahnya gatal kepalaku gatal kepalaku. Bang di bawah meja aja ya kayak ketu ya. Apa kalinya? Bang Eton mau mentahnya aja tuh. Gimana Bang Kardo? Tadi masalah bisnis konstruksi Bang Kardo. Itu gawat Bang Ardi, asli. Gelo, ngapain kau di situ Gelo? Ada Wilfried. Welcome Wilfried. Welcome late.
Udah telat Bang. Iya lanjut. Bang Wel. Abang bilang gelo Swellpet nih ya. Ya kan, betul. Ya gimana Bang Kardo? Kenapa Bang? Bisnis konstruksi. Mana Bang Kiki? Gawat kan Bang Kiki? Bang. Ya Bang, mungkin nggak hanya konstruksi kali ya Bang Kardo ya. Bisnis IT juga berimpact kok. Semua kok berimpact. Makanya ya kita di masa-masa seperti ini ya cari-cari peluang lah Bang. IT kan masih ada pilkada Bang HP. Ya pilkada diundur Bang, Desember atau bahkan Februari. Tapi kan perangnya dari sekarang Bang Api, perangnya. DP udah terima kan? Aduh, udah habis Pak. Udah kepake Mendesnya semua. Iya. Kayaknya corona nih kutus-kutus, laku keras di kutus-kutus ya. Kutus-kutus. Siapa bikin kutus-kutus ini? Kutus-kutus stabil. Stabil ya. Jadi reseller boleh ya Kak ya? Jadi reseller ya. Bisa kali lah. Diskon berapa? Jadi reseller? Ya maksudnya kan gini Bang Hardi. Ya Bang. Melalui forum ini, disinilah saatnya. Tapi kutus-kutusnya si Gelo nggak bisa booster corona. Kita ketuklah hati para kabit-kabit yang ada di grup ini ya kan. Kau bisa Welpet. Ya, gimana Bang kabit-kabit? Banyak kabit di sini. Itu kasih tuh. Banyak kabit di sini. Ada petunjuknya atau gimana? Bukan kepala bidang botak ya Bang ya, bidang gini ya. Banyak juga kita soalnya Bang, ada Ipong juga itu kepala bidang tuh. Kasih pun bisa, kepala seksi kasih kawan lah, jangan kasih orang. Iya. Nggak bisa lagi pemain lokal sekarang bro, pemain lokal. Lokal ya. Iya. Bang Ardi tanya Mega lu Bang Ardi. Agak ketat mukanya itu. Mana Mega? Mega main kayu dia sekarang. Main gitar dia. Jengkol sebenarnya jengkol. Main kayu, bikin lemari dia. Kayak bikin apa kemarin dia? Pak TV. Oh, Pak TV. Bisa tuh bikin Omega. Ya, jadi mengisi waktu kosong gini kebetulan bukan Bang Kardo aja ya. Jadi big customerku itu Garuda Indonesia dan anak perusahaannya Bang. Ini totally benar-benar layoff bisnisnya Garuda dan anak perusahaan. Nah, jadi di saat kosong ini ya aku belajar bikin video, bikin apa? Kira-kira belajar bikin kue. ngevlog sendiri dulu untuk konsumsi sendiri. Kayak kata Kak Yosi. Belajar bikin dabuna. Kayak kata Kak Yosi tadi kan. Kata Kak Yosi tadi bukan sekarang dinikmati, nanti ya mungkin aku investasi dulu di vlog-vlogku, mungkin cara coding, cara bikin aplikasi, cara macam-macam lah yang aku coba untuk bangun apa sendiri gitu loh, video-video sendiri. Nanti suatu saat aku akan tampilkan mungkin ke channelku sendiri. Nah, kebetulan di gereja kami aku jadi tim produksi juga. Sekarang kan nggak boleh gereja. Semuanya ibadah online, kecuali masjid agak susah kalau dibikin ibadah online karena gerakan-gerakan kan ya. Nah kalau di kita yang Nasrani kan masih bisa ibadah online. Nah kebetulan aku jadi ditunjuk sebagai produsernya. Pusinglah kepala nggak mau belajar bagaimana ngerinder video, bagaimana making syuting video, bagaimana cara convertnya, bagaimana nguploadnya. Wah dari situ udah jadi belajar. Ya ada satu hal positif juga yang kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan walaupun memang tanpa ya kondisi saat ini sudah mantap ini makan tabungan asli. Oh mantabor Bang, makan tabungan orang. Memang sekarang Kak. Aku yakin Kak Yosi juga proyeknya mungkin ada beberapa yang di hold juga. Semua government banyak yang di hold. Ya benar Bang. Iya. Apalagi Bang Cos juga. Masih banyak yang di hold tuh. Kena marah Mak Sianti kami malam. Pastilah. Pospon event.
Nah, cuman aku ada jalan kebetulan aku dapat ide kemarin. Nah ini dia, kita tetap jalan satu produk sepeda motor. Mungkin bulan 6 nanti main tuh tiap kompetisi motor custom tapi lewat Zoom. Jadi dia memamerkan karya-karya sepeda motor customnya dengan Zoom. Oke deh. Jurinya di Zoom. Berarti Zoom-nya itu berarti harus sudah license yang di atas 1000 Bang Cos. Ya enggak, kita batasin di bawah 100. Jadi per berapa hari gitu. Oh, oke. Nah, yang 100 license-nya yang 100 saja. Bang Jos, itu motornya motor apa ya? Gelo, kau mau pamer lukisanmu tuh, Gelo? Apa li kau jualan les? Alah, Putra Mahkota kau. Bang Jos. Banyak kali buku mulai itu yang untuk mobil motor modifnya itu apa ya? Semua jenis motor ya? Ya, enggak, khusus Yamaha. Oh, aku punya Honda pula itu. Bah, gila Yamaha. Aduh, mau keluar juga ya? itu Yamaha. Enggak, aku Honda tapi jajab style dia yang Tiger. Nanti japri aja lah, nanti japri ya kan? Oke lah. Kirain japri-japrian nanti ada flyernya kok nanti kirim. Udah kena marah. Tadi itu di rumah orang, Bang. Riko mana fotomu? Kok nggak ada? Itu ada tuh. Senang dia. Ini aku sablon pun bagus, sablon sekarang. Oh, di mana Riko? Ini aku ini online. Iya, di kota mana kau? Di Kalang. Di Kalang aku, kampung, balik kampung. Oh, di PU ya? Udah dimutasi aku, di Papeda sekarang. Ih, enak kali kau di Papeda. Mana enak? Enak lah. Masuk ya. Di Kalang ada teman kami Martagas Purba. Papa Barat ya. Mesti kan ada yang harus nongolkan aja aku, Gelo. Dekat Bapak Barat sini, tapi pernah dengar aku namanya. Oh, udah rusuh. Bosnya mana nih, Di Pogja. Iya, di Bapak Barat. Aku tahu orangnya. Bosnya mana nih? Si Rebecca kayak siang hari, terang kali tempatmu, Bek. Mute aja di. Udah mulai rusuh ini. Ya, jadi Bang Eriko kalau butuh bikin aplikasi mungkin bisa hubungi Kak Yosi, ya kan? Oke. Riko, ada kawan kita satu kampusku di Atmajaya, si Maria. Maria? Di Kalang ya. Jangan berantem. Maria, yang apa? Yang Maria. Suaminya Kadis PU Papua Barat suaminya. Iya, kenal aku. Kenal kali pun. Kakak kelasku tuh dia di Jogja. Kenal kali. Kang Maria Biktima, akrab sekali pun sama dia. Oh iya, sama abang itu lagi. Abang suaminya kan Maringan Bansil. Kirim salam ya. Oke. Dari Nanti Charles. sampaikan. Tiap hari kami jumpa tuh. Paketku belum terakhir tahun berapa, Les? Apa? Paketku belum turun-turun bilang. Oh, nanti aku bilang sama kakak itu ya. Malam, cabut dulu ya. Komisi lah bilang, Le. Apa? Ngomong aja, nanya-nanya. Kawan masa cerita komisi. Kemenangan Yesus menyediakan potensi. Harusnya aku kesini Kalang Le bulan 6 Le. Oh bisa ditunggu lagi dong minggu depan. Harusnya nggak jadi, postpone lagi event jamboree teknologi tepat guna pemberdayaan masyarakat desa, tahu kan? Oh iya. Kapan lah main sini Kalang Le? Nanti jumpa sama Kak Maria. Boleh. Nah, sekarang kita membawa diri. Oke, kita kembali ke laptop. Kira-kira ada lagi nggak yang mau dibahas teman-teman? Gak ada. Nggak ada ya. Well, mana fotomu, Well? Udah itu, Le. TV siapa yang tembus Well, TV? ya. Oh, jadi supaya kita sebelum acara bebas, kita tutup dulu kali ya acaranya ya. Dari college kita hari ini ya. Kak Yosi, terima kasih. Kak Yosi, terima kasih banyak. Ini sangat-sangat. Terakhir di Jogja tahun berapa? Kita sudah mendapat banyak banyak masukan. Oh, di Jogja terakhir tahun berapa? Dari Kak Yosi. Mungkin untuk minggu depan Kak Tepi ada yang mau diiniin nanti.